Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saudin Akbar. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil studi kasus saya yang berjudul tentang analisis kasus pembobolan rekening nasabah Bank Riau Kepri senilai 1,3 miliar rupiah oleh oknum pegawai bank. Kronologi kejadian ini bermula pada saat nas pihak bank menerima laporan dari pihak nasabah pada Selasa 16 Maret 2021. Saat itu, salah satu korban yang bernama Hotnasari Nasution datang ke BRK Cabang Rohul pada 31 Desember 2015 silam untuk mengecek buku tabungan milik ibunya yang bernama Haji Rosmaniar yang juga merupakan nasabah bank tersebut. Namun, pada saat dilakukan pengecekan uang tabungan tersebut, betapa terkejutnya beliau karena melihat sisa saldonya hanya tinggal 9,7 juta rupiah, padahal korban tidak pernah mengambil tabungan uang tersebut untuk bekal di hari tuanya. Pada awalnya saldo itu bernilai ada sebesar 1,2 miliar lebih, tetapi pas dicek hanya tinggal 9,7 juta rupiah saja. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata hal yang sama juga dialami oleh anak kandung Rosmania Hotnasari Nasution dan seorang warga yang bernama Hasimah. Pada saat dan kejadian ini, Hotnasari mengalami kerugian sebesar 133 juta rupiah, sedangkan Hasimah 41.995.000 rupiah. Total kerugian berkisar sekitar 1,3 miliar rupiah dan atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 3 sampai 5 tahun penjara dan denda maksimal 100 miliar rupiah. Yang kedua, perlindungan hukum terhadap korban pembobolan rekening Bank Riau Kepri. Nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan. Perlindungan konsumen merupakan suatu tuntutan yang tidak boleh diabaikan begitu saja oleh pihak bank karena pihak nasabah merupakan unsur yang sangat berperan dalam dunia perbankan. Dunia perbankan sangat bersandar kepada kepercayaan dari pihak masyarakat atau pihak nasabah. Mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah, kita tidak dapat memisahkan diri dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pada dasarnya, undang-undang inilah yang dijadikan acuan bagi perlindungan konsumen, termasuk di dalamnya nasabah secara umum. Di Indonesia, perhatian pemerintah terhadap perlindungan konsumen atau nasabah sudah nampak jelas pada tahun 1998 yang kemudian dilanjutkan dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Asas perlindungan konsumen menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum yang didapatkan. Teori yang dikemukakan Marwah Pardede disebutkan bahwa dalam sistem perbankan Indonesia terdapat dua cara untuk melakukan perlindungan terhadap nasabah penyimpanan dana, yaitu yang pertama dengan perlindungan secara implisit atau implicit deposit protection, dan yang kedua adalah dengan cara perlindungan secara eksplisit atau explicit deposit protection. Perlindungan secara implisit itu sendiri dapat berupa seperti pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh bank secara efektif dan yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan ini dapat melalui yang pertama peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, yang kedua perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif yang dilakukan oleh pihak Bank Indonesia. Yang ketiga adalah upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya.
Yang keempat adalah memelihara tingkat kesehatan bank. Yang kelima adalah melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Yang keenam merupakan cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah. Dan yang terakhir menyediakan informasi risiko pada bank. Sementara perlindungan secara eksplisit atau explicit deposit protection yaitu perlindungan pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat sehingga apabila bank mengalami kegagalan maka lembaga tersebut akan mengganti dana masyarakat yang disimpan di bank tersebut. Nah, hubungan hukum antara pihak bank dan nasabah ini sendiri telah diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Dalam pasal 37B ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa pihak bank harus menjamin atas simpanan nasabah melalui penjamin simpanan. Pasal tersebut berbunyi ayat pertama, setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Dan yang pada ayat kedua disebutkan untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 perlu dibentuk lembaga penjamin simpanan. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 juga telah dijelaskan mengenai rahasia bank. Dalam pasal 1 angka 28 dijelaskan bahwa rahasia bank mencakup keterangan nasabah dan simpanannya. Dalam kasus pembobolan rekening ini tentu saja para pelaku telah melanggar pasal yang ada dalam undang-undang yang berlaku seperti pasal 1 angka 28, pasal 37B ayat 1 dan 2 dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Tanggung jawab pihak bank terhadap para korban pembobolan rekening menurut undang-undang yang berlaku. Pelanggaran hak nasabah oleh bank dapat diselesaikan melalui jalur hukum, namun kita dapat melakukan itu di luar jalur, kita dapat menyelesaikan masalah ini di luar jalur hukum apabila terjadi kesepakatan yang saling menguntungkan di kedua belah pihak. Hal ini berdasarkan dengan nilai-nilai negara hukum ya, di negara kita yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengedepankan asas musyawarah. Dalam menyelesaikan kasus pembobolan rekening, pihak bank wajib memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Hal ini sesuai dengan pasal 7 huruf F dan G Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pelaku usaha wajib melakukan ganti rugi atas kerugian akibat dari penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan jasa serta apabila jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Dalam kasus ini tentu saja bank wajib mengganti rugi setelah karena nasabah mengalami kerugian materi berupa simpanan atau tabungan yang ada dalam akun nasabah tersebut. Selain itu, nasabah juga mengalami kerugian di mana jasa yang digunakan, yaitu jasa penyimpanan uang, tidak sesuai dengan perjanjian, di mana seharusnya bank mampu memberi jaminan atas aset nasabah yang dijaminkan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 37B ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Selain itu, dalam teori yang dikemukakan oleh Marulak Pardede, terdapat sebuah teori perlindungan secara eksplisit, yang berarti perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin supaya simpanan masyarakat dikembalikan apabila terjadi kegagalan pada bank tersebut. Dapat dikatakan bahwa bank tersebut harus bertanggung jawab atas hilangnya uang nasabah. Dalam kasus ini merupakan salah satu bentuk kegagalan dari pihak bank karena terjadinya pembobolan oleh pegawai pegawai bank itu sendiri merupakan salah satu kegagalan dari terciptanya GCG. Tidak hanya itu, berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Muhammad Jumhana, disebutkan juga bahwa
pihak bank harus memberikan jaminan atas simpanan yang mereka simpan dan tidak disalahgunakan oleh pihak bank. Tidak hanya itu, dalam teori yang dikemukakan oleh Muhammad Jumhana, disebutkan juga bahwa pihak bank harus memberikan jaminan atas simpanan yang mereka simpan, dan tidak disalahgunakan. Dalam kasus ini, oknum dari pihak bank tersebut telah menyalahgunakan hal tersebut sehingga membuat kerugian secara materi dari pihak nasabah itu sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pihak bank wajib bertanggung jawab atas hilangnya uang nasabah dari Bank Riau Kepri senilai 1,3 miliar rupiah. Hal ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Hukum tentang Perbankan, yaitu pada pasal 37B ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, serta teori yang dikembangkan oleh Marulak Pardede dan Muhammad Jum. Analisis kasus menurut teori hukum perbankan. Menurut Muhammad Jumhana, dalam bukunya Hukum Perbankan di Indonesia, dengan adanya jaminan kerahasiaan atas semua data masyarakat dalam hubungannya dengan bank, maka masyarakat mempercayai bank tersebut. Selanjutnya, mereka akan mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank. Kepercayaan masyarakat ini lahir apabila dari bank terdapat jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan. Namun dalam kasus kali ini sangat disayangkan, adanya oknum dari pihak bank ini telah menyalahgunakan uang dari pihak nasabah, membuat hal ini bertentangan teori yang dikemukakan oleh Muhammad Jumhana. Selain itu, atas adanya kasus ini tentu saja akan menimbulkan rasa kekhawatiran dari nasabah lainnya yang juga menyimpan asetnya di Bank Riau Bank Riau Kepri. Selanjutnya ada teori yang dikemukakan oleh Barry M. Mitnick dalam bukunya The Political Economy of Regulation. Beliau mengemukakan 4 teori kepentingan regulasi hukum di bidang ekonomi, yaitu yang pertama adalah Consumer Protection Theory atau teori perlindungan hukum. Hal ini menyebutkan bahwa suatu peraturan dibuat dengan tujuan untuk melindungi konsumen dari suatu produk atau kegiatan konsumen. Yang kedua adalah Industry Protection Theory atau teori perlindungan demi kepentingan industri. Bahwa suatu peraturan dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan produsen dari suatu produk atau kegiatan. Dalam hal ini, industri dan perwakilan atau asosiasinya merupakan pihak yang berusaha membentuk peraturan perundang-undangan. Yang ketiga adalah Bureaucratic Behavior Theory atau teori kepentingan birokrasi atau pemerintahan. Teori ketiga ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu maintenance theory yang merupakan pertahanan status quo pelayanan birokrasi dan expansion theory yang merupakan bentuk pelayanan yang terbaik dari birokrasi, yaitu dengan memperluas kewenangan dan mandatnya dalam pelayanan. Yang keempat atau yang terakhir adalah public interest theory atau teori kepentingan publik. Dalam hal ini dinyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan dibuat untuk mempertahankan atau menjaga keseimbangan dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Termasuk dalam tujuan pembentukan peraturan adalah tujuan nasional untuk pembangunan wilayah bidang tertentu untuk kepentingan masyarakat tertentu. Dalam kasus ini tentu saja hal ini tidak sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Barry M. Mitnick, yaitu Consumer Protection Theory. Dalam teori ini, Barry M. Mitnick menjelaskan bahwa suatu peraturan dibuat untuk melindungi konsumen dari segala bentuk kegiatan konsumen itu sendiri. Dengan adanya kasus pembobolan ini, oknum dari pihak pegawai bank ini menyebabkan tercorengnya arti perlindungan konsumen yang ada. Kemudian teori yang dikemukakan oleh Marulak Pardede. Dalam teori ini terdapat dua cara melindungi nasabah dalam penyimpanan dana. Yang pertama adalah perlindungan secara implisit yang merupakan perlindungan
yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif yang dapat menghindarkan dari terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan ini dapat melalui peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif, upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai usaha lembaga pada khususnya, dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya. Yang keempat adalah memelihara tingkat kesehatan bank. Yang kelima adalah melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Yang keenam adalah cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah. Dan yang terakhir adalah menyediakan informasi risiko pada bank. Perlindungan secara eksplisit, yaitu merupakan perlindungan yang melalui pembentukan suatu lembaga atau yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank tersebut mengalami kegagalan, maka lembaga tersebut akan mengganti dana masyarakat yang disimpan di bank tersebut. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Marwak Pardede, dapat dikatakan bahwa dalam kasus ini pihak bank harus mengganti dana dari nasabah yang ada dalam tersebut. Hal ini dikarenakan terjadi akibat adanya pembobolan oleh oknum dari pihak bank itu sendiri yang merupakan suatu kegagalan dalam pihak bank. Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat dikatakan bahwa pihak bank harus bertanggung jawab dalam kasus ini. Hal ini berdasarkan teori yang dikemukakan dari Murwah Pardede dan Muhammad Jumana yang menjelaskan mengenai penyalahgunaan aset simpanan nasabah dan pengganti kerugian dari kegagalan pihak bank. Selain itu, pihak bank juga sudah mencederai teori perlindungan konsumen yang dikemukakan oleh Barry M. Munich. Kesimpulannya, kasus pembobolan rekening nasabah bank oleh oknum dari pegawai bank ini bukanlah hal yang baru terjadi. Kejadian ini sudah cukup sering terjadi di Indonesia. Bahkan dalam Bank Riau Kepri sendiri sudah terjadi 2 kali dalam periode tahun 2021 hingga 2022. Nilai yang dibobol terbilang cukup fantastis, di mana pada bulan April 2021 pembobolan bank oleh oknum pegawai Bank Riau Kepri ini mencapai 1,3 miliar dan pada bulan Juni 2022 mencapai 5 miliar. Dalam hal ini tentu saja menjadi tamparan yang cukup keras bagi pihak Bank Riau Kepri karena kasus tersebut terjadi hanya dalam kurun waktu kurang lebih dalam 14 bulan. Pihak bank seharusnya mampu memberikan jaminan keamanan dalam menjalankan kegiatannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 37B ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Selain itu, undang-undang di Indonesia juga telah secara khusus mengatur mengenai perlindungan konsumen. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Selain itu, pihak bank tentu saja harus bertanggung jawab pada nasabah yang mengalami kerugian. Hal ini berdasarkan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Pasal 37B ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang hukum perbankan. Selain itu, hal ini juga berlandaskan pada teori yang ditemukan oleh Marwah Pardede dan Muhammad Jumhana. Kasus ini tentu saja membuat nasabah khawatir terhadap aset yang disimpannya. Pihak bank diharapkan mampu meningkatkan keamanan dan menjamin keamanan nasabah serta meningkatkan kenyamanan nasabah dalam melakukan penyimpanan asetnya. Selain itu, pihak bank diharapkan mampu melakukan seleksi ketat dalam merekrutan karyawan. Hal ini disebabkan karena diperlukan suatu perubahan dan penindakan tegas untuk mencegah hal yang sama terjadi kembali. Dengan adanya perubahan tersebut, serta penindakan yang dilakukan, tentu saja akan membuat nasabah cukup tenang dengan aset yang mereka simpan di pihak Bank Riau Kepri. Hal ini dikarenakan Hal ini dikarenakan dunia perbankan memiliki keterkaitan sangat erat dengan nasabah, sehingga tidak salah jika kenyamanan dan keamanan kepercayaan nasabah dijadikan dari prioritas utama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.